pagi hari di pasar tradisional. Suara pedagang, aroma makanan, dan aktivitas jual beli jadi bagian dari keseharian kita. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada kekuatan besar yang sering terabaikan. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Mereka bukan perusahaan besar, melainkan usaha-usaha kecil yang menopang perekonomian Indonesia. Aku Ginis Atina, mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang kontribusi dari UMKM dan masalah-masalah klasik yang sering mereka alami. Check it out! UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Mereka adalah suatu unit usaha yang biasanya dilakukan oleh perseorangan ataupun badan usaha yang lebih kecil dari perusahaan besar. Selanjutnya, contoh dari UMKM ini sangat beragam. Misalnya itu ada warung makan, laundry rumahan, toko kelontong, toko kerajinan, bahkan reseller online. Jadi, walaupun UMKM ini terlihat kecil, tapi peran mereka sangat besar bagi perekonomian kita. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, UMKM ini menyumbang sebesar 61% dari total PDB dan 97% dari total tenaga kerja nasional. Nah, di tingkat lokal sendiri, UMKM menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi. Mereka menyerap tenaga kerja, memanfaatkan sumber daya alam, dan menciptakan inovasi-inovasi yang berbasis kearifan lokal. Usaha seperti keripik singkong, terus batik rumahan, dan obat herbal itu bisa menunjukkan bahwa potensi ekonomi tidak hanya berasal dari kota besar, tapi bisa juga berasal dari desa. Jadi, secara nggak langsung, UMKM ini juga meningkatkan pemerataan pembangunan. Karena tanpa UMKM, biasanya masyarakat ini akan melakukan urbanisasi ataupun perpindahan ke kota-kota besar untuk mencari peluang usaha. Tapi jika ada UMKM yang berkembang di desa, pasti masyarakat ini memilih untuk bertahan dan sekaligus membangun di kampung halamannya sendiri. Nah, meskipun peran dari UMKM ini sangat besar, tapi mereka tetap menghadapi tantangan, yaitu akses pembiayaan. Banyak dari mereka yang tidak memiliki jaminan untuk melakukan peminjaman, legalitas usaha yang tidak jelas, dan laporan keuangan yang tidak tercatat dengan rapi. Akibatnya hanya ada 18% dari total UMKM yang telah mengakses pembiayaan formal. Jadi, tanpa pembiayaan, biasanya UMKM ini akan sulit untuk melakukan produksi, terus inovasi terhambat, dan pemasaran pun tidak berjalan dengan baik. Tapi sebenarnya untuk menjawab masalah-masalah tadi telah ada beberapa program yang dikembangkan. Misalnya itu KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Itu adalah suatu pinjaman yang diberikan dengan bunga rendah dan tanpa anggunan. Serta ada financial lending yang berbasis teknologi untuk diakses pelaku UMKM lebih fleksibel dan lebih cepat. Jadi sebenarnya literasi finansial masih menjadi kunci agar pelaku UMKM ini bisa memanfaatkan pembiayaan dengan baik. Selain itu, sebagai mahasiswa ilmu ekonomi, kita bisa juga memberikan pelatihan-pelatihan dasar ataupun mendampingi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Karena ekonomi itu bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang kebudayaan, keberlanjutan, dan kolaborasi. UMKM telah memberikan yang lebih kepada kita, maka saatnya kita memberikan kepada mereka kembali. Segitu saja pembahasan kita kali ini. Saya harap dengan adanya video ini, kita bisa lebih memahami tentang peran UMKM dan bagaimana sih masalah mereka. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys!